Oke, kali ini saya mau bahas mengenai set interval di React dan Vue. Nah, misalnya saya punya komponen itu ada button, ada pop up gitu. Nah, kalau button ini diklik, pop up ini akan muncul. Kalau diklik lagi, pop up ini akan hilang. Ya kayak on off gitulah. Ini kalau dites bisa ya jalannya. Nah, terus ini pop-up-nya isinya adalah use effect. Isinya ada interval function. Nah, kemudian di view juga seperti itu. Ada button, ada pop-up. Pop-up-nya itu muncul ketika si pop-up on ini true. Nah, button ini kalau diklik akan mengubah isi variabel pop-up on. Bisa true, bisa false. Nah, pop-up-nya isinya sama, interval function, cuman agak sedikit berbeda karena ini view ya, jadinya seperti ini. Kemudian kita tes di view. Nah, ini jalannya. Nah, yang mau saya kasih tahu tuh ini. Ya, jadi di use effect itu kan kita bisa bikin set interval gini. Artinya kita bikin function ini berjalan setiap 1000 milisecond atau 1 detik gitu. Ya, jadi setiap 1 detik itu ada console log seperti ini. Nah, kemudian di sini saya kasih return-nya, return clear interval. Artinya intervalnya itu diberhentikan gitu. Ya, jadi return ini artinya adalah ketika komponen ini unmount, ketika komponen ini dihancurkan, nah interval fungsinya itu di-clearkan gitu, dihentikan gitu, seperti itu. Nah, sama dengan view, ketika before destroy, clear intervalnya itu diberhentikan. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, itu karena kalau misalnya kita nggak bikin seperti ini, itu nanti bakal terjadi masalah ya teman-teman. Nah, misalnya ini di React dulu ya. Ini kita jalanin, fungsinya berjalan terus. Kalau kita unmount, komponennya kita hancurkan, dia tetap berjalan. Nah, begitu juga dengan view ya. Ini dijalankan, kemudian komponennya kita hancurkan, dia tetap jalan. Nah, makanya perlu namanya clear interval ini. Bedanya tuh kalau di React itu pakai use effect ya, kalau fungsional komponen di return function ini, di return dari use effect ini. Nah, kalau di view itu bedanya di before destroy ini. Ini kita coba sekali lagi deh. Kita jalankan. Terus kita destroy. Nah, dia berhenti nih. Bisa berhenti. Kemudian ini di view juga kita jalankan, kemudian kita berhentikan. Nah, dia bisa berhenti nih. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena mungkin di masa depan teman-teman akan tidak melakukan set interval lagi, tapi bisa connect ke WebSocket dan sebagainya macamnya. Nah, itu kan kalau nggak dihentikan kan bisa terjadi memory leaks atau terjadi kita ngejalanin function atau codingan yang sebenarnya nggak diperlukan. Makanya kita harus berhentikan di before destroy atau di use effect ini ya. Seperti itu.